Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita dalam melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang Tuhan adalah penolongku. Saudara, setiap kita merindukan pertolongan daripada Tuhan. Setiap kita butuh pertolongan daripada Tuhan. Kita manusia yang terbatas. Kita tidak sanggup dengan kekuatan kita. Ada banyak perkara, ada banyak hal, ada banyak situasi yang kalau kita andalkan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Malah firman Tuhan berkata, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, malah kita menjadi terkutuk. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kata firman Tuhan. Jadi sebenarnya hal yang paling tepat, hal yang paling benar dalam kita menjalani hidup kita, apapun situasi dan kondisinya, kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Karena sekalipun kalau kita merasa kita mampu misalnya, lalu kita mencoba untuk mengandalkan diri kita, mengandalkan orang lain, maka di sana malah kutuk yang akan terjadi. Kenapa demikian, saudara? Karena sebenarnya kita ini hidup semuanya di bawah kuasa dan otoritas Tuhan. Nafas yang kita hirup dari Tuhan, kita berpijak di bumi yang Tuhan ciptakan, dan kemudian kita ada di bawah langit yang Tuhan ciptakan, segala sesuatunya ada. Apa yang kita kerjakan bisa berhasil dan sebagainya, itu karena Tuhan. Lalu kemudian kita mulai mengandalkan kekuatan kita, kita mulai mengandalkan orang lain. Wajar Tuhan mengutuk, saudara, karena segala sesuatunya adalah dari Dia. Tidak ada secuil dan setitik jarum pun ada kalau bukan karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengharapkan pertolongannya dalam segala situasi hidup kita. Baik susah, baik senang, kita harus selalu mengharapkan pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Nah, itu yang saya rindu kita renungkan hari ini, saudara, bahwa ada jaminan pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita. Dan kemudian kita juga akan belajar bagaimana supaya kita mengalami jaminan pertolongan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, sehingga dalam melaksanakan aktivitas saudara, saudara melaksanakannya berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, dan saudara akan mengalami jaminan Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri
juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah merupakan jaminan Tuhan, di mana di ayat 6 firman Tuhan menegaskan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jadi di dalam firman Tuhan ini, penulis ini menegaskan bahwa ada alasan sehingga kita dapat berkata dengan penuh keyakinan. Apa yang bisa kita katakan, umat-umat Tuhan katakan, yaitu Tuhan adalah penolongku. Sebagai umat Tuhan, kita dapat dengan tegas dan lantang berkata, Tuhan adalah penolongku. Sebagai orang-orang percaya, saya dan saudara, kita dengan penuh keyakinan kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Dan kemudian kalimat berikutnya dikatakan, aku tidak akan takut. Kalau Tuhan yang menjadi penolong kita, saudara, kita tidak perlu takut. Kalau Tuhan yang menjadi penolong saudara, saudara tidak perlu takut. Apapun dan bagaimanapun situasi dan keadaan saudara saat ini, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir kalau Tuhan yang menjadi penolong saudara. Seberapa sulit, seberapa mustahil pun itu, seberapa parah pun keadaan saudara hari ini, dengar saudara, saudara tidak perlu takut karena Tuhanlah penolong saudara. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Kalau Dia yang menolong kita, apa yang mustahil bagi Dia? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segala perkara bisa jadi kalau Tuhan yang menolong kita. Segala perkara Allah sanggup kerjakan, Allah sanggup lakukan kalau Tuhan yang menolong kita. Segala perkara bisa diubah, segala keadaan bisa berubah. Bahkan padang gurun bisa berubah menjadi Taman Eden. Kalau Tuhan yang menolong, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja. Ada begitu banyak situasi yang Tuhan bisa ubah dengan seketika, saudara. Ada begitu banyak kesaksian-kesaksian umat-umat Tuhan di mana situasi kehidupan mereka yang begitu parah bisa diubah oleh Tuhan. Karena Dia Allah yang sanggup menolong dan mengubahkan. Itu sebabnya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir kalau kita memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, apakah saudara sudah memiliki Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan saudara? Apakah saudara memiliki Tuhan yang menolong dalam segala situasi dan keadaan kehidupan saudara? Itu yang jadi masalahnya, karena kalau kita tidak memiliki Tuhan menjadi penolong dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita khawatir dan takut. Bahkan sangat khawatir dan sangat takut. Kenapa saudara? Karena kita adalah mangsa iblis setiap saat. Iblis, firman Tuhan berkata, dia iblis yang mengaum-ngaum seperti singa, yang siap menerkam siapa saja yang bisa dia terkam. Dan kalau kita tidak punya Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, siaplah kita menjadi mangsa iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum. Itu sebabnya pastikan saudara memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara. Dan kalau saudara memiliki Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan saudara, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir. Dan bagaimana memastikan bahwa kita memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita? Nanti kita akan belajar, saudara. Lalu juga dikatakan selanjutnya dalam ayat yang ke-6 ini, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Artinya apa?
Kalau Tuhan yang menjadi penolong, maka siapapun tidak bisa mengganggu, siapapun tidak bisa berbuat sesuatu yang merugikan, yang mencelakakan umat-umatnya yang dia tolong. Ada orang yang berniat jahat, apakah yang bisa dilakukan manusia yang berniat jahat jika Tuhan yang menolong? Jika Tuhan hadir sebagai penolong, tidak ada, saudara, tidak ada yang sanggup dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa jika Tuhan yang menjadi penolong. Dia Tuhan yang akan melindungi, dia Tuhan yang akan menjaga, menyertai jika dia menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang percaya? Apa yang harus kita lakukan jika kita rindu mengalami pertolongan Tuhan? Karena dikatakan di ayat yang ke-6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, sebab itu. Jadi di ayat 1 sampai ayat yang ke-5, firman Tuhan memberi penjelasan apa saja yang menjadi alasan sehingga Tuhan menjadi penolong kita. Karena dikatakan sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Apa sebabnya sehingga kita dengan yakin berkata bahwa Tuhanlah penolong di dalam kehidupan kita? Sebabnya itu yang pertama, saudara, ada di ayat 2 dan 3. Bahkan mulai ayat 1 sampai 3 dikatakan begini, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan seorang kepada seorang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Yang pertama, saudara, dikatakan di sini pelihara kasih persaudaraan. Bagaimana cara memelihara kasih persaudaraan? Dengan menolong orang lain, berbuat baik kepada orang lain, menjamu orang lain, memperhatikan orang-orang yang mengalami perlakuan tidak sewenang-wenang, memperhatikan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Jika dilakukan itu, memelihara kasih persaudaraan dengan berbuat baik, memberi tumpangan, memperhatikan orang lain dan sebagainya, maka dikatakan ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Artinya dengan kita memelihara kasih persaudaraan, itu menjadi sebab, itu menjadi alasan sehingga kita semuanya bisa berkata bahwa Tuhan adalah penolong kita. Jadi yang pertama, alasan sehingga Tuhan akan menyatakan pertolongannya bagi kita, saudara, adalah dengan cara kita berbuat baik, dengan cara kita memelihara kasih persaudaraan. Kita saling mengasihi. Kalau kita rindu mengalami pertolongan di tengah keluarga kita, saudara, maka jadilah kita saling mengasihi di tengah keluarga kita. Kalau kita rindu mengalami pertolongan di tengah-tengah pekerjaan kita, saudara, maka jadilah kita menjadi umat-umat Tuhan yang saling mengasihi di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah persekutuan ibadah kita. Kalau kita rindu mengalami Tuhan menyatakan pertolongannya yang ajaib di sana, mari kita belajar saling mengasihi dan berbuat baik. Bahkan kalau kita rindu mengalami pertolongan kepada orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun, mari kita belajar berbuat baik. Mari kita belajar untuk menolong mereka. Bahkan dikatakan di sini bahwa ada orang-orang yang dengan tidak sadar mereka menjamu orang lain yang mereka tidak kenal. Ternyata mereka sudah menjamu malaikat-malaikat, kata firman Tuhan. Artinya, saudara, dalam kehidupan ini mari kita berbuat baik kepada orang lain. Belajar memberi, belajar membantu, belajar menolong orang lain. Dan dengan kita melakukan itu, kita akan mengalami bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita. Saat ini biarlah kita belajar bersama untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita belajar untuk mengasihi orang lain, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, di tengah pekerjaan Tuhan yang saya hari ini lakukan, di mana gereja ini atau pelayanan ini saya rintis sekitar 20 tahun yang lalu, saudara. Lalu kemudian saya melihat keadaan di daerah ini, maka akhirnya saya berpikir saya tidak cukup hanya berkhotbah.
Tapi saya harus berbuat sesuatu yang menolong secara sosial, yang menolong secara ekonomi di daerah ini, di mana ada begitu banyak orang yang mengalami kesulitan, dan ada begitu banyak orang yang mengalami situasi yang sulit oleh karena kondisi di mana pendidikan masih kurang, lalu kemudian banyak premanisme, banyak perdukunan, dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya saya berjuang, saudara, saya berpikir bahwa saya harus mulai dari pelayanan anak. Saya harus mulai dari pelayanan anak. Ya, pelayanan anak itu pelayanan yang tidak menarik bagi banyak gereja. Kenapa? Karena pelayanan anak itu tidak ada uang di sana. Yang ada di sana pengorbanan. Tapi saya berpikir, kalau saya mulai dari pelayanan orang dewasa, maka apa yang akan terjadi? Saya hanya akan memperbaiki yang sudah rusak. Dan hidup saya akan capek muter-muter di situ, saudara. Sedangkan saya lihat orang-orang yang saya menangkan mulai dari anak sekolah minggu, saya melihat mereka bertumbuh, dan kemudian akhirnya mereka bisa bekerja, dan mereka juga punya perhatian buat pekerjaan Tuhan. Akhirnya saya berpikir bahwa saya harus serius dengan pelayanan anak. Sehingga akhirnya saya mulai dengan pelayanan sekolah minggu lebih serius. Saya mulai dengan pelayanan anak melalui sekolah juga. Dan kemudian terakhir ada terbuka pelayanan pengembangan, di mana ada sekarang ini ada 200 anak kurang mampu yang kami kembangkan di gereja ini. Ya, penuh pengorbanan, saudara, penuh pengorbanan di sana. Ada begitu banyak hal yang dikorbankan di sana. Saya berjuang, begitu berjuangnya waktu itu supaya pelayanan ini bisa terbuka, bahkan sampai saya agak sakit, sempat sakit parah waktu itu karena berjuang supaya pelayanan anak ini lebih bisa serius. Dan ada dana yang setiap bulan harus dikorbankan ke dalam, ada dana yang harus dikorbankan ke dalam untuk supaya pelayanan anak yang kurang mampu ini bisa berkembang, bisa berdampak. Tetapi di samping itu saya mulai melihat, saudara, bahwa ketika aku berkorban, ketika aku rela berkorban demi masa depan lebih baik, jika anak-anak ini dididik dengan benar, maka ke depan, 20 tahun ke depan, dampaknya akan sangat besar. Saya bisa melihat itu dalam iman, saudara. Sekalipun banyak pengorbanan, saya melihat Tuhan mulai buka pintu berkat. Saya melihat Tuhan mulai mencurahkan pintu berkat. Nah, saudara, melalui itu hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara rela mengasihi orang lain yang kurang mampu, rela berkorban bagi orang lain yang kurang mampu, kalau saudara mulai menyatakan kasih saudara kepada orang lain yang sedang berjuang, bahkan mungkin untuk pekerjaan Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman kepada saudara, saudara mulai berbuat sesuatu sebagai bukti kasih saudara kepada mereka, maka firman Tuhan ini menegaskan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Artinya Tuhan akan menyatakan dirinya sebagai penolong dalam hidup saudara, karena ada alasan. Apa itu? Saudara adalah orang yang rela berkorban, rela mengasihi orang lain, rela berbuat, rela bertindak. Dan kasih saudara bukan hanya sekedar kata. Gampang mengatakan aku mengasihi kamu, aku mengasihi kamu, aku mengasihi. Gampang, saudara. Tetapi kasih kita itu harus dibuktikan melalui tindakan, melalui kerelaan, rela berkorban, rela berbuat, rela memberi, dan sebagainya. Itu yang pertama, saudara. Itu yang pertama, alasan kita akan mengalami pertolongan Tuhan, kita belajar mengasihi, saling mengasihi, kita belajar mengasihi orang lain. Dan kasih kita bukan hanya sekedar kata, tapi ada tindakan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, yang menjadi alasan Tuhan akan menyatakan diri sebagai penolong bagi kita, ayat yang keempat, di mana di sana dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Di sini yang kedua ditegaskan, saudara, untuk kita mengalami pertolongan daripada Tuhan, kita harus belajar menghargai keluarga kita. Kita harus sungguh-sungguh benar dalam perjalanan keluarga kita, bertindak benar, bersikap benar, berperan benar di tengah-tengah keluarga kita. Artinya belajarlah untuk berbuat benar, bersikap benar, bertindak benar, berperan benar di tengah keluarga saudara.
Jadikanlah keluarga saudara itu menjadi hal yang penting, di mana saudara akan melakukan yang terbaik di sana. Bagi saya, saudara, keluarga saya adalah sorga bagi saya. Artinya sorga di dunia ini, saudara. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya mengalami begitu damai dan tentram bersama dengan keluarga saya. Saya kadang-kadang heran kenapa ada banyak orang-orang tua atau bapak-bapak hidup mereka lebih banyak di kedai kopi daripada di rumah bersama istri dan anak-anak. Saya tidak habis pikir dengan itu. Karena bagi saya, betapa indahnya berada di tengah keluarga. Tapi kenapa banyak orang membuang-buang waktunya jauh dari keluarga? Dan bahkan di sini dikatakan orang yang berlaku benar, berbuat benar. Artinya di tengah keluarganya itu harmonis, keluarganya itu benar, karena bersikap benar, bertindak benar, membuat sistem yang benar dan sebagainya di tengah keluarga. Maka dikatakan ayat 6, itu menjadi alasan Allah akan menolong kita. Saya teringat, saudara, satu peristiwa. Tuhan berkata kepada orang Israel, silahkan perbanyak doamu, silahkan perkuat suaramu meminta, silahkan mengalirkan air matamu meminta, mintalah, aku tidak mendengar kamu, kata firman Tuhan. Begitu kira-kira intinya, saudara. Lalu orang Israel berkata, kenapa Tuhan? Apa salah kami? Lalu apa kata Tuhan? Karena kamu telah tidak setia kepada pasangan masa mudamu. Artinya apa, saudara? Ada masalah di tengah keluarga mereka. Pasangan suami istri bermasalah, tidak akur, tidak tentram, tidak harmonis. Dan itu membuat Tuhan berkata, aku tidak mau dengar doamu. Artinya kan betapa ruginya. Sudah tidak harmonis di tengah keluarga saja, betapa ruginya, saudara, karena kita tidak nyaman, kita tidak tentram di sana. Kita tidak menikmati keharmonisan, keindahan. Lalu ditambah lagi ketika kita tidak harmonis di tengah keluarga, malah Tuhan bilang, aku tidak mau dengar doamu. Artinya dia tidak akan menolong. Nah, yang luar biasa malah ketika kita menjaga keharmonisan di tengah keluarga, menjaga keluarga kita baik, ada ketentraman, kita alami sorga di dunia ini, di tengah-tengah keluarga kita betapa damai dan tentramnya. Dan setelah itu Tuhan malah akan menyatakan pertolongannya bagi kita. Nah, itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara. Ada hal yang sangat penting kalau saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan, yaitu jagalah keluarga saudara harmonis, tentram, damai. Maka saudara akan melihat Tuhan bekerja, Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan saudara. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir, saudara, yang menjadi alasan sehingga Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Ayat 5 dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hal ketiga di sini Tuhan berkata, jangan kamu menjadi hamba uang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya dengan singkatnya, saya bisa menegaskan di sini, saudara, bahwa hiduplah dari berkat Tuhan. Jangan kamu jadi hamba uang. Saudara perlu uang, saya sebagai hamba Tuhan juga sangat-sangat perlu uang, saudara. Ada begitu banyak urusan yang harus saya selesaikan melalui uang. Butuh uang. Tetapi yang menjadi masalah, menjadi perbedaannya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara, adalah bahwa bagi mereka uang itu adalah Tuhan mereka. Sehingga apapun mereka lakukan untuk uang. Tetapi bagi kita, uang itu hanya alat. Sehingga kita mencari uang demi untuk sesuatu. Untuk memuliakan Tuhan, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Nah, itu sebabnya firman Tuhan ini berkata, supaya kita, intinya di sini adalah kita hidup berdasarkan berkat yang Tuhan beri. Kita lakukan yang terbaik, kita kerjakan yang terbaik, dan kemudian Tuhan berkati kita nikmati berkat Tuhan. Jangan jadi hamba uang. Jangan akhirnya apapun yang kita lakukan itu demi uang. Hari ini saya berdoa saudara berhasil dalam apa yang saudara kerjakan hari ini. Tetapi saya mau menegaskan kepada saudara, jangan jadi hamba uang. Jadikan uang itu sebagai alat untuk memuliakan Tuhan, untuk membantu orang lain, untuk membantu pekerjaan Tuhan, dan untuk kebutuhan kehidupan saudara.
Jadikan uang itu sebagai alat. Jangan jadikan dia sebagai tuan bagi kehidupan saudara. Kalau itu yang terjadi, saudara bisa mengontrol uang, saudara bisa menguasai uang, maka firman Tuhan berkata, ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolong kita. Tuhan pasti akan menolong kita jika kita bisa dipercaya masalah uang. Kita bersyukur betapa luar biasa kebenaran firman Tuhan hari ini kepada setiap kita saudara, di mana Tuhan menyatakan jaminannya bahwa dengan yakin kita dapat berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Bagaimana sehingga kita mengalami Tuhan menjadi pertolongan kita? Yang pertama, jadilah orang yang mengasihi orang lain. Artinya pelihara kasih persaudaraan, belajar mengasihi orang lain melalui tindakan. Yang kedua, menjalin keharmonisan di tengah keluarga. Jadilah keluarga-keluarga harmonis, keluarga saudara. Lalu yang ketiga, jangan menjadi hamba uang, tapi hiduplah dari berkat Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan berkat yang besar, mari kita nikmati. Hiduplah dari berkat Tuhan itu. Maka dengan demikian, dengan 3 alasan itu, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Biarlah setiap kita mengalami Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Bagaimana supaya kami mengalami Tuhan menjadi penolong bagi kami. Dan kami sudah belajar bahwa dengan kami hidup saling mengasihi, dengan kami menjaga keluarga kami dengan cara yang terbaik, kami berperan dengan peran yang terbaik, kami mengasihi keluarga kami mengasihi pasangan hidup kami, anak-anak kami dan sebagainya, maka kami akan mengalami kasih-Mu. Dengan cara kami hidup berdasarkan berkat Tuhan, kami tidak menjadi hamba uang, maka kami akan mengalami pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan, dan kami mau terapkan firman-Mu untuk kami mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu ini, berkati kehidupan mereka. Bahkan saat ini ya Tuhan, sebentar lagi hamba akan menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka, profesi mereka, kerinduan mereka. Hamba akan menopang mereka dalam doa. Teruslah Engkau hadir di tengah kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita, dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka.
ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul, Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil, dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai,
dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka.
Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara, maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini, dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.